Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang wanita berusia 19 tahun. Masih muda kan? Dan berprofesi sebagai mahasiswi keperawatan. Tetapi dia telah meninggal karena dibunuh. Dan anehnya lagi kasusnya terselesaikan setelah 45 tahun kematiannya. Dan yang lebih anehnya lagi, pembunuhnya ternyata dimakamkan di area pemakaman yang sama. Begini nih ceritanya guys. Pada tahun 1976, Janet Stalkup adalah seorang mahasiswi keperawatan berusia 19 tahun yang tinggal bersama keluarganya di Garden Grove, sebuah kota di Orange County, California. Selain seorang mahasiswi keperawatan, Janet juga bekerja paruh waktu di UCI Medical Center. Lynelle menggambarkan adiknya sebagai seorang yang dengan tulus senang membantu orang lain. Itulah sebabnya dia memilih untuk memasuki bidang medis. Dan saat Janet tidak bekerja, dia suka hangout dengan teman-temannya atau ngumpul dengan teman-temannya, membaca, terus mendengarkan musisi favoritnya, yaitu The Carpenters Band dan Jim Croce. Lee dengan penuh kasih mengingat bagaimana Janet akan memutar rekaman band tersebut berulang-ulang. Pada tanggal 19 Desember, dia pergi ke pesta teman kerjanya di daerah Santa Ana, tapi sayangnya dia tidak pernah kembali ke rumah lagi. Hilangnya dia menginspirasi pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh detektif, petugas berwajib, dan sukarelawan dari masyarakat di seluruh wilayah. 8 hari kemudian, mobil Janet ditemukan diparkir di kompleks apartemen di daerah Yoki Street, dan kebetulan banget lokasi tersebut tidak jauh dari rumahnya. Tubuhnya ditemukan tergeletak di kursi depan Ford Falcon miliknya. Berdasarkan otopsi, kematiannya diakibatkan oleh pemerkosaan dan pencekikan. Seperti yang telah kita lihat dalam kasus-kasus sebelumnya, teknologi pada saat itu sangatlah buruk, sehingga kasus tersebut akhirnya menjadi semakin tenang seiringnya berjalannya waktu. Pada tahun 2002, Laboratorium Kriminalistik Orange County memeriksa sampel yang dikumpulkan dari TKP. Tetapi berkat penyelidikan ini, mereka berhasil mengisolasi DNA seorang pria yang saat itu tidak teridentifikasi sama sekali, tetapi terbukti ada pada saat kematian Jane. Namun, para peneliti hanya bisa membandingkan sampel tersebut dengan sampel lain yang tersimpan di database yang ada, dan tanpa sedikit pun membuahkan hasil. Polisi Garden Grove sudah melakukan upaya berulang kali untuk menghubungkan DNA dan bukti lain dari lokasi pembunuhannya dengan tersangka. Tetapi banyak petunjuk yang habis atau hilang selama bertahun-tahun. Adiknya Janet pada saat itu masih berusia 15 tahun pada saat kejadian itu, menyatakan sebagai berikut nih. Saya telah melihat berkas detektif mengenai kasus ini, dan tebalnya setidaknya harus 3 inci. Dan kami pun telah melalui 3 generasi detektif dalam penyelidikan ini. Pada tahun 2020, Detektif Garden Group meminta kantor kejaksaan untuk membuka penyelidikan silsilah genetik. Just info nih guys, silsilah genetik adalah teknik yang menggunakan informasi genetik yang dikirim oleh kerabat calon tersangka untuk meningkatkan pencarian kecocokan dengan sampel yang dikumpulkan oleh para peneliti. Anda dapat menghubungkan seseorang ke sampel yang tidak teridentifikasi meskipun DNA mereka tidak ada di dalam database yang ada. Akhirnya nih guys, pada tanggal 14 Juli 2021, semua pejabat Orange County akhirnya mengadakan konferensi pers hanya untuk mempublikasikan nama pembunuhnya. Berkat kemajuan dalam analisis DNA, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi seorang yang bernama Terry Dean Hawkins sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelecehan dan pembunuhan Jane Stalkup. Tetapi sayangnya nih guys, Terry Dean Hawkins sudah meninggal pada tahun 1977 dan pada saat itu usianya masih 23 tahun. Dia meninggal di sebuah penjara di daerah Orange County. Dan menurut laporan,
Pada saat kejadian dia bekerja sebagai mekanik dan tinggal di Garden Grove. Untuk catatan kejahatannya sendiri cukup banyak, yaitu yang berkaitan dengan perdagangan narkoba, senjata, dan pertunjukan tidak senonoh. Pada tahun 1975, Hawkins sempat menjadi tertuduh atas kasus pembunuhan seorang wanita berusia 30 tahun di Laguna Hills. Tampaknya kasus tersebut dibatalkan dan akhirnya tidak ada seorang pun yang dihukum. Pada tanggal 4 Juli 1977, yaitu 7 bulan setelah kematian Janet, Hawkins ditangkap di pantai Newport, lalu ditahan karena mengganggu ketertiban umum, dan keesokan harinya dia meninggal di dalam selnya karena overdosis. Dan para detektif mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga yang mengenal pria ini, yang membuat mereka berpikir bahwa selama ini kematian Janet adalah tindak kekerasan yang tidak disengaja. Tetapi teorinya adalah pada malam tanggal 19 Desember 1976, wanita muda tersebut diculik saat dia hendak masuk ke dalam kendaraannya. Para detektif pun membagikan penyelesaian kasus ini kepada Neil, meskipun mereka juga ingin memberitahukan kepada ibunya, tetapi ibunya juga sudah meninggal. Neil berterima kasih kepada semua orang yang tetap membantu menjaga ingatan saudara perempuannya tetap hidup kepada kami selama bertahun-tahun, serta para penyelidik di kantor kejaksaan, departemen sheriff, dan departemen kepolisian Garden Grove. Lalu Neil Stelkap berbicara seperti ini. Kami tidak akan pernah mendapatkan semua jawabannya, tapi sungguh melegakan akhirnya mengetahui siapa yang melakukan ini terhadap saudara perempuan saya. Mereka tidak pernah menyerah terhadapnya. Salah satu ketakutan terbesar saya selama bertahun-tahun adalah siapapun yang melakukan hal itu dapat menyakiti lebih banyak orang. Dan yang paling tidak bisa mereka curigai ketika semuanya terjadi adalah pria yang kemudian dituduh membunuh Janet dikuburkan kurang dari setahun kemudian di pemakaman yang sama dengan Janet. Oke guys, jadi itulah kisah cerita seorang wanita muda yang kasus kematiannya baru terpecahkan 45 tahun kemudian. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya yang pasti lebih menarik dari cerita-cerita sebelumnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa.